Sementara mobil yang dikemudikan AS diamankan oleh unit lalu lintas Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, Ainus melaporkan. Tembakan ke udara dilepaskan tim Pegasus unit Resmob Satreskrim Polres Jeneponto saat menggerebek arena judi sabung ayam di lingkungan Cinong, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kedatangan petugas membuat para pelaku kocar-kacir hingga melarikan diri masuk ke semak-semak bambu. Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 buah ring tempat adu ayam dan 4 ekor ayam ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara. Kebenaran berawal dari laporan masyarakat yang resah atas aktivitas sabung ayam di wilayah tersebut. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap adanya permainan judi sabung ayam di lokasi lainnya yang melibatkan rekan-rekan pelaku. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Indra Setiabudi. Berikut berita pilihan siang hari ini. Sejumlah anggota DPR panen kecaman setelah berikan tanggapan tidak pro rakyat terkait kenaikan tunjangan. Keluarga Ria Daru Pangayunan membuka perjalanan hidup sang diplomat muda. Warna-warni lampion menghiasi dinginnya pegunungan Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya pemirsa, kita awali berita siang hari ini dengan ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah berunjuk rasa menuntut pelaku kekerasan seksual di kampus dihukum berat dan dipecat. Didugaan tindak pelecehan seksual oleh oknum guru besar terjadi di kampus negeri tersebut. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menuntut agar dosen yang bergelar profesor di kampus Unsud Purwokerto terduga pelaku tindak kekerasan seksual diberi sanksi hukuman tegas dan dipecat dari universitas. Masa meminta keterbukaan pihak kampus dalam proses pemeriksaan dan hasil investigasi yang dilakukan terhadap kasus tersebut. Mahasiswa menilai dalam pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual itu, kampus masih belum transparan dan tidak membeberkan hasilnya kepada publik dan mahasiswa. Menurut mahasiswa, pelaku kekerasan seksual itu tidak hanya disanksi administratif saja, tetapi juga harus dikenai pidana. Wakil Rektor 1 Unsud Purwokerto menyebut bahwa Satgas dan tim pemeriksa dari Rektorat Unsud sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus tersebut. Ini sudah diberikan ke laporan ke Irjen. Dan laporannya hari Jumat kemarin sudah langsung oleh Pak Rektor maupun tim yang bekerja sehingga sudah menyempurnakan laporannya. Sudah disempurnakan, sudah terkirim sekarang. Sanksi yang menjatuhkan adalah kementerian. Selain terduga pelaku yang bergelar profesor itu, para pelaku lain dalam kasus-kasus serupa yang belum juga terungkap juga dituntut untuk dihukum setegas-tegasnya. Seluruh pokoknya yang kemarin-kemarin sudah pernah melakukan juga dan kasus-kasus yang tidak pernah terselesaikan ini itu harus diselesaikan. Ada sanksi tegasnya ya? Harus ada sanksi tegasnya. Terkait hukuman atau sanksi apa yang diberikan kepada terduga pelaku saat ini belum diketahui. Sebab menurut Wakil Rektor yang berhak memberikan keputusan sanksi itu adalah Menteri. 9 warga Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Riau diserang anjing liar. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah untuk perawatan intensif. Korban digigit anjing. Beginilah kondisi warga yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru. 9 orang warga menjadi korban terdiri dari 7 orang dewasa dan 2 orang anak-anak mengalami luka cakaran hingga gigitan. Salah satu korban yang terkena serangan anjing liar
bernama Muhammad Rifki Saputra, 2,5 tahun. Saat itu korban sedang bermain di sekitar rumahnya, tiba-tiba diserang dan digigit anjing liar. Korban mengalami luka cakaran di bagian leher dan di dada. Korban saat ini menjalani perawatan di rumahnya setelah sebelumnya mendapat penanganan dokter. Lagi berjalan, terus anjing tuh berlari, langsung menerkam. Datang tiba-tiba gitu ya. Selain Muhammad Rifki Saputra, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya juga menjadi korban serangan anjing liar saat sedang berolahraga bersama anaknya. Jumlah korban pertama yang terdata sama kita ada 5. Ya, warga Tanggerang Timur ini. Kemudian terhadap warga yang diserang ini sudah dilakukan bantuan, dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama, lakukan tindakan medis, dan alhamdulillah sorenya sudah bisa kembali setelah dilakukan perawatan penanganan oleh medis di rumah sakit. Sementara itu, anjing liar diburu untuk menghindari adanya korban lainnya. Pihak kepolisian sektor Tenayan Raya sudah berkoordinasi dengan pihak dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan pada hewan anjing liar untuk memastikan apakah hewan tersebut mengidap penyakit rabies. Dari Pekanbaru, Riau, Rio Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Otak penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah membunuh korban, pelaku berusaha kabur ke kampung halamannya. Inilah detik-detik akhir pelarian Eras, otak pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatarnas Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkus saat pelaku tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Sebelumnya, Eras dan 3 rekan lainnya menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tidak hanya menculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban. Jasad korban ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan. Polisi kini tengah menggali keterangan dari para tersangka guna mencari tahu motif pembunuhan serta kemungkinan adanya pelaku lain. Di Jakarta Selatan, dari Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kita harus tunggu. Ini mewakili disiplin. Mengupas isu-isu terhangat. NFT Balistik. Iran sudah mengklaim mereka menang. Very dangerous. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Jangan dilanjutkan. PBB harus turun. Mitigasi diperlukan. The Prime Show di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib